Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar namanya itu tentang NFT. Apa sih itu NFT? Oke, langsung saja teman-teman. Kali ini kita akan belajar dulu tentang kepanjangan dari singkatan NFT itu. Apa sih singkatannya? Nah, kalau dari lihat yaitu non-fungible token. Nah, itu NFT sendiri yaitu investasi turunan dari kripto, teman-teman. Itu dia. NFT merupakan teknologi kripto sejenis sertifikat digital yang menyatakan pihak yang memiliki foto, video, atau berbentuk fitur lainnya. Nah, itu dia teman-teman, yang merupakan nama itu NFT sendiri. Nah, terus kita memiliki nama itu sertifikat kepemilikan digital tersebut tercatat dalam blockchain yang mengandung mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Nah, itu dia salah satunya teman-teman, sertifikatnya. Ketika sudah tercatat dalam blockchain, maka NFT milik Anda sudah tidak mungkin lagi diduplikasi. Artinya tidak bisa diduplikat milik orang lain itu teman-teman. Jadi kita bisa menjualnya atau orang itu membelinya itu teman-teman. Oke, detail yang tercatat untuk verifikasikan bahwa NFT tersebut milik Anda yaitu nomor kode dan metadata. Nah, semuanya sudah dicatat teman-teman. Nah, nomor kode tersebut terdiri dari penerbitan token, pemilik awal dan pemilik akhir untuk karya yang bersifat dikoleksi. Artinya NFT ini sendiri yaitu hasil karya kita sendiri teman-teman. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil foto orang lain untuk menguploadnya di NFT untuk dijual kembali. Itu dia. Jadi ini adalah hasil karya kita sendiri. Oke. Terus apa saja sih jenis dan bentuk NFT ini? Nah, jenis bentuk dan NFT ini yaitu berupa lukisan, musik, fotografi, terus koleksi foto pribadi, olahraga, game, dan fitur lainnya, dan masih banyak. Salah satu contohnya gimana? Jadi ya teman-teman, ini ada NFT saya. Nah, ini ada buatan NFT saya nih. Nah, ini adalah lukisan nih teman-teman. Nah, ini saya jual nih teman-teman lukisan saya. Nah, terus bentuk-bentuknya juga banyak ini. Nah, ini dia bentuk-bentuknya dan jenisnya. Ada juga bentuk apa nama itu fotografer. Nah, kita lihat di sini fotografernya. Nah, ini salah satunya penjual dari marketplace lain di toko-tokonya. Sama sih marketplace di Lazada, Tokopedia, itu dia ada toko-toko juga dia. Nah, ini dia bentuk-bentuknya. Ada bentuk gambar bunga, lukisan. Nah, itu semuanya ada teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, itu dia salah satu jenis dan bentuk NFT-nya. Oke, terus mungkin teman-teman bertanya, apa sih manfaat dan keunggulan NFT ini? Nah, pertama, langka dan tidak bisa dipalsukan. Nah, artinya produk NFT ini tidak bisa dipalsukan atau dipublikasikan. Itu dia. Jadi ini hasil karya kita sendiri. Nah, itu dia. Nah, nilai yang tinggi membuat mudah untuk dijual kembali. Nah, artinya harganya ini tidak murah teman-teman. Kita bisa menjualnya lebih tinggi lagi. Nah, ketika orang sudah membeli dengan kita, orang tersebut bisa menjual lagi dengan harga tinggi. Nah, itu dia. Kekal dan tak bisa dibatalkan hak kepemilikannya. Nah, ini dia. Sudah hasil karya yang kita buat, kita sudah jual, artinya karya kita tidak mempunyai hak lagi. Jadi itu akan memiliki hak pemilikan orang lain selanjutnya. Itu dia sampai akhirnya. Nah, hak cipta yang hanya bisa dipegang dan dikelola oleh pembeli. Nah, itu dia teman-teman. Keamanan terhadap aset yang tinggi. Nah, itu manfaat dan keunggulan NFT ini sendiri. Oke, lanjut. Lalu, apa sih contoh penerapan NFT ini? Nah, salah satunya NFT ini dalam bentuk di sektor kesenian. Nah, seperti yang sudah banyak diketahui, NFT adalah salah satu teknologi mutakhir yang kini sedang booming di dunia kesenian. Apalagi yang baru booming saat ini, teman-teman. Nah, hal ini berlaku karena arsitektur dan keunikan telah mengeksplorasi kembali sektor seni digital. Nah, artinya seni digital ini sangat bagus nih, teman-teman. Mungkin teman-teman banyak belajar dulu tentang desainer. Nah, inilah desainer untuk bercakup di NFT. Nah, karena bisa dijual lebih mahal dibanding di dunia nyata sendiri. Nah, NFT sendiri menawarkan keamanan untuk karya yang akan dipublikasi secara online. Artinya sangat aman untuk dipublikasikan, teman-teman. Bagi kamu yang belum tahu, konten yang disebarluaskan secara online biasanya dapat diklaim dengan mudah dan bisa menimbulkan kerugian bagi pembuatnya. Itu teknologi blockchain dalam NFT ini memberikan jaminan bagi seniman atas kepemilikan karya. Ia menjadi cara bagi seniman digital yang selama ini berkutat dengan bahayanya plagiarisme atau penjualan kreatif. Nah, ini dia teman-teman. Dengan ada teknologi ini, blockchain ini, kita bisa mengetahui bahayanya adalah plagiat atau penjualan hasil kreatif karya seni yang kita buat sendiri. Itu dia. Oke. Ini yang kedua, di contoh penerapan NFT ini dalam bentuk sektor bisnis. Nah,
NFT ini bisa jadikan bisnis juga teman-teman. Nah, di salah satunya dia itu digunakan untuk penghubung antara aset fisik seperti bukti kepemilikan tanah atau properti lainnya. Nah, salah satu contohnya itu misalkan kita punya tanah. Nah, kita bisa mempunyai kepemilikan teman-teman, itu dia. Nah, itu. Nah, akta kepemilikan fisik yang dapat disimpan dianggap lebih aman dalam blockchain dengan proses verifikasi yang singkat. Nah, artinya kita bisa menyimpannya dalam blockchain. Misalkan ada foto-foto, nah kita bisa menyimpannya di sini blockchain ini teman. Salah satunya yang ini saya jual blockchain saya, itu dia foto saya. Nah, ini juga hasil karya saya semua. Nah, itu dia teman. Pembeli juga tidak perlu khawatir akan bayar sertifikat berharga hilang atau dicuri orang lain. Pasalnya data kepemilikan mereka sudah tercatat di dalam blockchain. Itu dia. Oke, lanjut. Selain untuk penerapan namanya itu di lukisan dan di di bisnis, ada juga di sektor hiburan. Nah, sektor hiburan ini seperti di musik, di olahraga dan lain-lain teman-teman. Nah, ini sangat bagus ini di hiburan ini. Kini kita membuka pasar untuk barang koleksi yang dinilai memiliki potensial besar. Beberapa barang koleksi yang paling populer adalah cuplikan-cuplikan pertandingan. Nah, seperti ini contohnya NBA Top ini kemarin teman-teman. Nah, ketiga collectible item tersebut mempunyai nilai yang diprediksikan bisa mencapai angka jutaan dolar. Terus ada juga di pasar gaming yang berbasis NFT dan blockchain juga memiliki salah satu sektor paling menjanjikan di dalam dunia kripto. Itu dia teman. Oke, lanjut. Terus teman-teman, ini mengapa sih alasan kita harus membeli NFT di tahun 2022? Nah, ini harusnya di tahun 2021 ini saya ganti. Salah satunya saya ambil dari mengutip dari Kompas nih. Satu, unik dan tidak memiliki nilai tukar. Nah, itu dia. Mengutip di dalam Kompas. Nah, kita buka ya Kompas ya. Untuk artikelnya. Oke. Ini dia. Nah, apa itu NFT yang sedang naik daun? Ini dia. Nah, kita bisa lihat sendiri, kita mengutip dari Kompas sendiri, ini NFT sendiri digunakan pertama kali pada sebuah game Bitcoin bernama CryptoKitties pada Oktober 2017 lalu. Dalam game tersebut, pengguna bisa mengadopsi atau memelihara sektor kucing virtual. Nah, itu dia. Tidak memiliki nilai tukar, terus tengah naik daun. Nah, ini dia, saya jelaskan sini aja. Nah, seperti ini. Mengutip di Kompas, salah satu hal yang membuat investasi NFT menarik merupakan sifat yang tidak memiliki nilai tukar. Nilai aset NFT dibeli seharga 1 miliar. Tidak bisa ditukar dengan uang yang senilai 69.400 dolar Amerika Serikat atau koin sebanyak 36,38 Ethereum. Dengan kata lain, NFT adalah aset digital yang bisa dimiliki secara eksklusif oleh pembeli dengan nilai yang bervariasi, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, alasan kita membeli NFT di tahun 2002 yang sedang naik daun, teman-teman. Nah, apalagi yang baru-baru ini. Nah, kita bisa membeli NFT yang paling bagus, yang melihat peluang untuk dijual lagi di tahun-tahun berikutnya untuk harga yang lebih tinggi. Itu dia, teman-teman, yang lagi naik daun. Nah, menjual aset NFT melalui pelelangan adalah strategi yang jitu untuk mencuan di era modern ini. Nah, artinya kalau ada yang paling bagus dan NFT-nya, nah itu paling banyak diminati. Nah, mengapa demikian? Sebab kembali lagi ke penjelasan Gliss. Nah, ini saya ambil dari Gliss. Sebelumnya, aset digital salah satu sedang naik daun di pasar. Sebagai contoh, seniman yang dikenal dengan nama Bell berhasil menjual koleksi karya di pelelangan seharga 82,9 miliar. Wow, ini sangat bagus, teman-teman. Dan di sini juga di YouTube kemarin ada juga dibahas oleh Deddy Corbuzier dan tentang NFT-nya. Nah ya, kita buka dulu sebentar. This matter. Nah, ini dia. Malahan ada yang jual $1 ya. mau karya dadakan. Nah, ini dia. Kita bisa menjual karya kita tuh di dalam bentuk NFT. Baik itu foto profil, foto-foto kita, koleksi kita bisa jual ke dalam bentuk NFT. Nah, nanti saya jelaskan 10 juta aja kan, 10 juta itu kan. Nah, teman bisa tonton sendiri ini tentang NFT ini. Lumayan ini, teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi untuk materi. Nah, itu dia salah satunya yang sedang lagi naik daun. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, penyebab kenapa sih harga NFT itu mahal? Nah, pertama, karya seni itu pasti bernilai lebih mahal dari segala prosesnya.
kita membuat proses itu paling tidak mudah, butuh proses yang panjang. Nah, itu yang membuatnya harga seni itu bernilai mahal, teman-teman. Nah, apalagi di dalam karya seni kripto nih, ya, termasuk ke dalam NFT bisa berbentuk macam-macam, seperti misalnya gambar, video, GIF, musik, hingga aset game. Apalagi game lebih mahal ini. Jika kita membicarakan karya seni, tentu untuk menghasilkan satu karya seni membutuhkan waktu yang panjang, teman-teman. Itu dia. Yang butuh tuh waktunya panjang, teman-teman, dalam membuat namanya itu karya seni. Nah, proses untuk bisa menghasilkan karya seni mulai dari mencari ide. Pertama tuh ide yang paling kita dicari itu, teman-teman, untuk membuat sebuah karya. Itu dia. Kita bisa menghabiskan waktu yang lama dalam membuat itu. Nah, itu dia yang menjadi karya seni itu bernilai lebih mahal dari segalanya dalam prosesnya itu. Oke. Lalu terdapat orisinalitas. Nah, aset NFT berjalan di atas jaringan blockchain pastinya, sama dengan aset kripto jenis lainnya. Nah, NFT berada pada jaringan Ethereum, teman-teman. Dengan begitu, NFT sudah diinskripsi di blockchain, tidak bisa diduplikat sehingga keasliannya terjamin, teman-teman. Itu dia. Ketika karya seni atau bank sudah terjual sebagai NFT, maka akan terdapat nomor kode unik yang tidak bisa diduplikasi oleh siapapun dari pihak manapun. Nah, jadi ketika ada yang kita sudah mengupload mau menjualnya, ada yang membeli, maka dapat kode unik ya, teman-teman. Itu dia. NFT tersebut juga akan memiliki nilai yang berbeda dengan aset NFT lainnya. Nah, kode unik yang terdapat pada NFT berguna untuk melacak penerbitan token, kreator, dan pemilik akhirnya. Sama dengan karya seni lainnya yang bisa dikoleksi, NFT juga bisa dikoleksi, teman-teman. Setiap NFT akan berlaku item koleksi yang tidak bisa digandakan, sehingga membuatnya menjadi langka. Itulah alasan mengapa NFT memiliki harga yang tinggi. Jadi kita tuh tidak bisa diduplikasi, hanya punya satu yang tidak bisa kita gandakan, teman-teman. Itu dia. Salah satunya yang ini punya saya ini saya jual sekitar harganya kalau dijadikan rupiah 460 juta. Nah, jadi ini harga saya tidak mahal karena ini sangat berharga, teman-teman. Itu dia. Karena ini satunya saya jual, jadi tidak mudah untuk diduplikasi. Nah, meskipun mereka mengambilnya baik itu di screenshot ataupun di save gambarnya, itu tidak bisa. Jadi kita memiliki keaslian gambarnya. Itu. Oke, lanjut. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada kualitas karya yang dimunculkan. Nah, tentu kualitas karya yang juga penentu harga NFT yang sangat mahal. Hal ini juga berkaitan erat dengan proses panjang yang dibutuhkan saat membuat karya seni. Untuk menghasilkan karya seni dengan kualitas yang bagus tentu membutuhkan proses yang tidak mudah dan cukup lama. Nah, saya juga membuat sebuah karya yang ini, teman-teman. Butuh proses yang lama. Sekitar seminggu kemarin saya buat ini. Nah, saya berpikir mau membuat ini butuh waktu lama. Saya kira mudah membuat sebuah karya itu. Ternyata tidak, teman-teman. Kita harus berpikir dulu, mempunyai ide dulu bagaimana sih membuatnya itu. Nah, kita harus mencontoh dulu, mau melukisnya dulu, apalagi dalam bentuk virtual ini. Itu dia. Nah, jadi itu membuat harga sebuah NFT itu mahal harganya itu. Apalagi kalau dijual lagi kembali yang unik dan menarik, lebih mahal lagi itu nantinya. Oke. Nah, mungkin itu saja, teman-teman. Ini adalah sumber artikel penjelasan yang saya ambil dari beberapa macam, yaitu dari Tribun, CNBC, Greens, Binance.com, dan Kompas, dan lain-lainnya. Nah, itu dari sumber yang saya ambil untuk menjelaskan sebuah materi tentang NFT ini. Nah, teman. Apakah teman-teman tertarik untuk mempelajari data NFT lebih dalam? Nah, nanti saya akan memperjelas lagi NFT ini. Terus bagaimana sih cara mau menjual NFT ini di marketplace OpenSea? Nah, nanti saya akan buat ke videonya, teman-teman, cara menjualnya bagaimana sih cara menjual NFT di OpenSea ini. Nah, terus apa saja sih yang bisa dijual? Foto profil teman-teman bisa jual, foto koleksi teman-teman bisa juga, foto-foto apa aja. Yang penting bisa berharga dengan nilainya, itu dia. Terus apa bisa laku di tahun ini? Pasti, teman-teman. Yang penting kita tuh ada niat untuk melakukan penjualan dulu. Yang penting kita ada niat untuk jual NFT kita, hasil karya kita sendiri. Itu aja. Oke. Mungkin itu dulu video singkat saya tentang penjelasan tentang NFT ini. Bagaimana teman-teman tertarik untuk mempelajari tentang NFT ini? Oke, nanti saya akan bahas lagi tentang NFT ini. Kita akan lanjut nama itu cara pembuatan nama itu akun dari MetaMask untuk e-walletnya dan untuk OpenSea-nya.
Nanti kita akan belajar cara menjualnya. Oke, mungkin ini dulu video singkat saya tentang nama itu penjelasan tentang NFT. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.